nyasar, normal. Saya pun bisa nyasar. Tapi seringkali kita orang Kristen udah nyasar, nggak mau balik ke sesuai titik. Shalom saudara semua. Tadi sudah disebut nama saya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, kompor, dan oven. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Nggak ada salahnya kalau saudara kasih tepuk tangan buat worship leader, singers, dan para musicians. Nirvana sih lewat lah sama mereka ya. Kita lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau saudara senang judul khotbah saya hari ini adalah Grace Orientation. Jadi orientasi ini punya pengertian membantu saudara dan saya untuk mengambil keputusan. Ya, orientasi kalau saudara pernah nginep di kamar hotel, itu kalau saudara tutup kamar saudara, ada dot merah tulisannya you are here. Nah itu orientasi. Kita jadi tahu mengambil keputusan buka kamar, lift belok mana, kita tahu. Ya, pintu darurat kemana, kita langsung tahu. Karena kita melihat ada orientasi. Di mall-mall juga banyak, ada directory. Ya, sekarang touchscreen kayak di warteg. Ya, kita bisa tahu lantai 1 ada toko sepatu, lantai 2 ada toko bakmi, dan lain sebagainya. Itu akan membantu kita mengambil keputusan. Jadi orientasi itu bukan pemaksaan, tapi membantu saudara dan saya untuk mengambil keputusan. Nah, kita akan bahas ini bersama-sama. Kita melihat Yohanes 2 ayat 13, itu judul perikop, di atasnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal dari Alkitab saudara dan saya. Bahwa sekali-kalinya Yesus marah, itu di cerita ini. Dan marahnya ini gak main-main. Ya, he was so pissed off that day. Karena apa saya bisa bilang begini? Karena dia marahnya main fisik. Gak cuman verbal. Ya, di ayat 15 tadi dibilang yang bikin cambuknya Yesus sendiri. Yang jungkir balikin meja, itu Yesus sendiri. Yesus gak suruh Petrus, bikinin cambuk. Enggak. Yesus gak suruh Yohanes, tolong jungkir balikin meja, enggak. Tapi semuanya dia bikin sendiri. Ini membuktikan bahwa hari itu dia marahnya luar biasa. Dan dia marahnya itu kepada pedagang-pedagang. Aneh ini. Karena pertanyaannya begini. Petrus nyangkal Yesus. Nyangkal tuh dosa yang parah loh saudara. Saudara tahu nyangkal? Saudara ke reuni SMA, saudara sama istri saudara, ditanya sama teman-teman SMA, itu siapa? Kenalin adik gue. Nah itu nyangkal. Ya. So nyangkal tuh parah banget. Tapi ternyata Petrus gak dicambuk sama Yesus kan? Petrus gak dicambuk. Yudas berkhianat. Yudas dibanting-banting sama Yesus? Enggak. Siapa yang paling nyebelin?
ahli Taurat sama orang Farisi. Mereka kalau bertanya, sifat mereka bertanya, motivasi mereka bertanya, selalu pengen menjatuhkan Yesus. Ahli Taurat sama orang Farisi. Tapi ahli Taurat sama orang Farisi nggak pernah diginiin sama Yesus. Ya, sampai dicambuk, sampai dijungkir balikin, nggak pernah sama sekali. Nah pertanyaannya sekali lagi, kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang? Saya percaya semua saudara sudah tahu bahwa pedagang di mana-mana punya dua mentalitas. Mentalitas pedagang yang pertama adalah untung buat saya mana? Betul apa betul? Tidak ada pedagang yang cari rugi, nggak ada. Ada proyek rugi, I'm on it dong, saya ikut dong di proyek itu. Nggak ada pedagang kayak gitu. Semua pedagang selalu mau cari untung. Nah, dalam sistem perdagangan, it's very okay to do that. Nggak apa-apa banget. Tapi kalau mental seperti ini dibawa masuk ke tubuh Kristus, ini yang bahaya. Hubungan kita sama Tuhan akhirnya adalah hubungan yang bukan dengan penuh kasih, tapi hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan perdagangan. Untung dan rugi. Di Bethesda nggak ada. Kita tanpa kita sadari, kita seringkali mau kebaktian, mau komitmen, mau ikut pelayanan, motif kita untung dan rugi. Kalau menguntungkan, saya datang pastor, saya datang. Kalau menguntungkan, saya komitmen. Kalau menguntungkan, saya akan beri lebih banyak. Kalau menguntungkan, rumah saya pakai buat komsel. Kalau menguntungkan. Kalau rugi gimana? Teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, di Daniel 3 saudara bisa baca. Mereka nggak kasih kondisi sama Tuhan. Mereka bilang, kami percaya Tuhan yang kami sembah, sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak, kami nggak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Ini, orang yang sayang sama Tuhan tanpa kondisi. Nabi Habakuk juga mengajarkan hal yang sama. Kalau saudara baca Habakuk 3 ayat 17 dan 18, Habakuk kalau bahasa sekarangnya, walaupun gak ada panen sama sekali. Walaupun kebun anggur gak panen. Saya gak bisa bikin red wine dan lain sebagainya. Saya akan tetap bersorak-sorai buat Allah saya. Ini orang yang gak kasih kondisi sama Tuhan. Sekali lagi dalam sistem perdagangan, it's very okay. Tapi jangan bawa ini ke rumah Tuhan. Ya, ingat judulnya, Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah sekarang itu saudara dan saya. Bukan bicara gedung. Ya, jangan sampai ini ada di dalam motivasi kita. Oke? Lalu mentalitas pedagang yang kedua. Pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul? Toko sebelah tutup jam 4, kita jam 5 lah. Toko sebelah parkirannya ada 20 mobil, kita 30 mobil dong. Ya, toko sebelah nggak ada delivery, kita ada delivery dong. Ya. Sekali lagi, dalam sistem perdagangan, it's very okay. Tapi kalau ini dibawa ke tubuh Kristus, ini yang ngeri. Ngeri kan? Keadaan orang Kristen tanpa kita sadari kayak begini. Kalau pelayanan kita udah established, kita mulai lirik-lirik gereja sebelah. Ternyata khotbahnya nggak bener itu. Masa diajarin bebas bikin dosa, masa begini, masa begitu. Ya, kita lebih bagus. Nyanyi kita lebih bagus, sound system kita lebih bagus, dan lain sebagainya. Dan itu terpengaruh sama setiap individual. Ya, kita waktu masuk ke tubuh Kristus, kita adu-aduan. Siapa yang paling benar, siapa yang enggak. Siapa yang angkat tangannya paling tinggi, siapa yang enggak. Siapa yang buka rumahnya, siapa yang enggak. Kita mulai gitu-gitu. Seharusnya mentalitas orang Kristen, waktu Yesus habis marah, murid-muridnya Yesus teringat sama perkataannya Raja Daud ayat 17. Justru cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya mentalitas orang Kristen kayak begini. Kita datang ke rumah Tuhan, kalau kita cinta sama rumah Tuhan, kita bersedia dihanguskan. Ya, ini bahasa Yunaninya katesio. Oke? Bahasa Inggrisnya di strip down. Di strip down.
Ini tahun 90-an, saudara kalau dengar kata Tesla, saudara ingatnya mobil. Kalau saya, ini sebuah band dari Sacramento, Tesla. Mereka punya hits, nama lagunya Love Song. Tahun 90, mereka yang invented unplugged concept. Mereka bikin album namanya Five Man Acoustical Jam. Saudara nggak ada yang tahu lah gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget mukanya. Mereka yang bikin duluan. Tiba-tiba tahun 93 di copy sama MTV, dipakai nama Unplugged. Eric Clapton, Tears in Heaven. Ya, tahun 94 Eagles, Hotel California, Unplugged semuanya. Nah, ini adalah konsep musik yang di strip down, Katesio. Ya, dilucuti semuanya. Nah, kita kalau cinta sama rumah Tuhan, seharusnya kita begini. Bersedia dilucuti semua karakter-karakter yang belum beres. Semua sifat-sifat yang masih buruk. Ya. Semua kebiasaan buruk, Tuhan tolong proses saya. Tuhan tolong bentuk saya. Saya datang ke rumah Tuhan bukan untuk adu-aduan siapa yang lebih kudus, siapa yang lebih benar, enggak. Tapi saya mau masuk ke rumah Tuhan untuk Tuhan membentuk saya. Orientasi. Saya akan kasih lihat buat saudara sebuah cerita bersambung yang luar biasa. Kita lihat sama-sama kitab Lukas pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lukas 18. Itu judul perikop di atasnya, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ini juga cerita yang cukup terkenal dari Alkitab saudara dan saya, dicatat juga di Injil Markus 10, ya, ayat 46 dan seterusnya, saudara bisa baca. Dan di Injil Markus, pengemis yang buta ini ada namanya, ditulis sama Markus. Namanya Bartimeus. Papanya namanya Timeus. Oke? Tapi yang nggak ditulis oleh Markus dan Lukas adalah, orang ini sebenarnya terkena kusta. Nggak ditulis. Cuman ditulisnya dia pengemis buta. Gitu aja. Tapi lewat bukti-bukti yang ada, lewat banyak literatur dan banyak tafsiran, orang ini terkena kusta. Karena apa? Dia tinggal yang pertama di pinggir kota. Orang zaman dulu kalau terkena kusta, dia nggak boleh tinggal di Kelapa Gading, nggak boleh. Mesti minggir. Nanti kamu nularin, minggir. Nggak boleh tinggal di Kelapa Gading. Kita zaman ini pinggiran kota besar, perumahan ya. BSD, Bintaro, ya, dan lain sebagainya. Kota besar zaman dulu, pinggirannya cuma tembok, bukan perumahan. Ya. Jadi orang ini mesti menyingkir ke pinggir kota dan dia harus pakai dress code. Dress code-nya namanya adalah jubah. Jubahnya unik, mesti lewatin jari tangan, jari kaki, dan ada hoodie-nya. Hoodie zaman sekarang cuma mata kan? Hoodie pengemis zaman dulu, lewatin dagu. Jadi bukti ini banyak bukti bahwa dia terkena kusta. Ini adalah dress code-nya orang yang terkena kusta. Oke, pakai jubah supaya nggak nularin yang lain. Nah, hari itu waktu Yesus lewat di pinggir kota Yeriko. Dia mulai berseru, kata Alkitab, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus tercuri perhatiannya, Yesus suruh murid-muridnya panggil dia. Sampai dia di depan Yesus, Yesus bertanya pertanyaan yang mahal. Yesus bertanya gini, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu?" Wih, ini pertanyaan mahal kan?
Saudara baru bangun, kucek-kucek mata, ada Yesus di kamar. Terus Yesus nanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Kira-kira saudara jawab apa? Hah? Wah, kesempatan nih. Hah? Tuhan bikinin Indomie 2 dong pakai telur. Nggak penting kayaknya jawab gitu ya. Pertanyaannya mahal kok. Hah? Bartimeus, semua yang hina ada di orang ini. Dia pengemis, dia homeless, dia kusta, dia blind, dia buta. Semua yang hina ada di orang itu. Tapi waktu dia ditanya pertanyaan yang mahal, dia menjawab juga dengan jawaban yang mahal. Dia nggak bilang Tuhan minta ontak 10 atas nama saya semua. Dia nggak bilang gitu. Dia cuma bilang, Tuhan, aku pengen melihat. Yesus sembuhkan dia. So, cerita ini adalah cerita yang amazing. Tapi siang hari ini saya pengen saudara-saudara di Bethesda, kita melihat cerita ini dari angle yang berbeda. Yuk lihat lagi ayat yang ke-36. Karena kita lagi bahas orientasi. Ayat 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, pendekatan kita sama Tuhan Yesus adalah pendekatan yang namanya apa itu. Dan pertanyaan apa itu selalu menjurus kepada pemberian-pemberian dan barang-barang. Apa itu? Tanpa kita sadari, mentalitas kita adalah mentalitas pengemis dalam kita ikut Tuhan. Kerjaannya cuma minta-minta. Di Bethesda nggak ada, di gereja lain. Kita cuma jago minta-minta. Ya. Sama kayak tadi. Mental pedagang. Untung dan rugi pendekatan kita. Mental kita cuma ngemis. Cuma minta-minta. Padahal kita punya segalanya loh. Kok keberatan gitu ngomong aminnya? Hah? Kita bisa tidur nyenyak tadi malam, itu berkat Tuhan loh. Ada nafas di hidung, berkat Tuhan loh. Bisa naik ke lantai 2 di gedung ini, berkat Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa, ya saudara pernah lihat orang yang di rumah sakit nafas mesti bayar? Kita gratis. Itu semua favor dari Tuhan. Tapi mental kita ngemis. Kalau datang ke rumah Tuhan, cuman minta-minta. Minta-minta doang. Ingat, miskin adalah sebuah keadaan yang bisa dipulihkan sama Tuhan Yesus. Tapi ngemis itu mentalitas. Ngemis itu mentalitas. Saya udah ketemu orang berada, tapi mentalnya ngemis. Banyak. Bethesda doang gak ada. Apa itu? Deketin Tuhan cuman karena ada apanya. Kalau nggak ada apa-apa, kalau merugikan, no. Kita nggak mau. Baca Alkitab karena ada apanya. Mau doa pagi karena ada apanya. Semua mental kita seringkali ngemis dalam kita deketin Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat cerita lanjutannya. Lukas 19, ini persis di sebelahnya. Ayat 1 sampai 10. Judul perikop di atasnya, Sakeus. Tadi Yesus di pinggir Yeriko ya. Sekarang Yesus masuk nih ke kota Yeriko. Ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus masuk di kota Yeriko. For your info, penduduk kota Yeriko punya kebiasaan. Kalau ada orang terkenal mau lewat, mereka keluar rumah. Ya. Dan ini momen yang lagi rame sekali. Dan orang-orang Yeriko kalau punya anak-anak kecil, mereka kan bawa ke luar rumah, mereka taruh di atas pohon. Anak-anak kecil mereka. Untuk bisa melihat orang viral ini mau lewat. Ya. Nah, Yesus ternyata viral hari itu. Ya, jadi waktu Yesus lewat, semua pengen lihat dia. Nah, tiba-tiba ada kepala pemungut cukai, the chief. Dia kepalanya pemungut-pemungut cukai. Dan Alkitab juga katakan, dia kaya. Jadi dia chiefnya. Tapi saudara mesti tahu, pemungut cukai itu dibenci sama orang Yahudi. Mereka orang Yahudi, dibilang kan, dia keturunan Abraham, dia anak Abraham. Ya, dia dibenci sama orang Yahudi, dibenci sama bangsanya. Kenapa? Karena dia bekerja untuk penjajah. Pemungut cukai. Dia peras orang Yahudi, disetor ke Kaisar Romawi. Yahudi lagi dijajah sama Romawi. Indonesia pernah ada. Belanda pernah bikin tentara namanya Tentara Hindia Belanda. Ya, bahasa Belandanya Tentara Kenil. Ya, pusatnya di Bandung. Berhasil tuh. Ya, mereka rekrut orang Indonesia. Ya, di Pulau Jawa ada 13.000 orang Indonesia join Tentara Kenil. Di Maluku ada 5.000, Manado ada 4.000, salah satunya opa saya. Opa saya Kenil. Kalau papa cerita dulu dia dibenci sama tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena mau collab sama penjajah. Ya, mau kerjasama dengan penjajah. Dibenci sama tetangganya. Nah sama, pemungut cukai dibenci sama orang-orang Yahudi. Dia kaya. Hari itu, waktu Yesus lewat, dia kena desek-desekan, dia nggak bisa lewat karena ukuran badan. Dia terhalang sama orang-orang segede Jesse Lantang mungkin. Ya, dia nggak bisa lewat. Ya, coba lihat lagi ayat yang ketiga, coba. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kalau saudara lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris, who he was. Present tense-nya, who he is. Bahasa Indonesianya, siapa itu. Tadi pengemis nanyanya apa itu. Sakyus nanyanya siapa itu. Sakyus deketin Yesus. Dia mau tahu pribadinya itu seperti apa. Sakyus, beda sama pengemis tadi. Dia pengen tahu siapa Yesus itu. Sakyus. Dan saudara mesti tahu orang yang berusaha cari Tuhan. Tuhan selalu tahu. Jadi jangan pernah stop cari Tuhan Yesus. Dia selalu tahu. Karena Tuhan Yesus punya nature mencari kita yang nyasar. Jadi kalau kita cari dia, kita satu frekuensi sama dia. Masih roaming kayaknya. Saudara pernah melakukan aktivitas pencarian? Pernah lah, ya. Biasanya di 2 tempat, supermarket sama restoran. Betul? Ya, kita kalau masuk ke supermarket, semua merek shampoo banyak di situ. Tapi kita akan pilih yang relate sama kita, yang cocok sama kita. Yang satu frekuensi sama rambut kita. Kita beli itu. Di restoran juga sama. Buku menu dikasih, suruh scan kalau sekarang. Banyak banget. Kita akan pilih makanan yang cocok sama kita. Ya, bukan makanan yang tidak cocok sama kita. Nah sama. Ya, Tuhan Yesus selalu satu frekuensi sama anak-anaknya yang cari dia. Makanya jangan stop cari Tuhan Yesus.
Even though saudara kepleset jatuh dalam dosa, jangan cari yang lain. Cari Tuhan Yesus. Dia selalu pengen peluk saudara. Itu Tuhan Yesus. Siang hari ini kita harus belajar dari Grab driver. Supir Grab, kalau telepon saudara, ada dua alasan. Yang pertama, dia udah nyampe, atau yang kedua, dia nyasar. Betul nggak? Saudara kayaknya musik rock nggak tahu, Grab nggak tahu. Saudara tahu apa ya? I am kidding. Ya, supir Grab kalau nyasar, dia akan bilang gini, Pak, ini udah sesuai titik. Tapi notes yang saya terima, rumah Bapak pagarnya putih, saya depannya pagar merah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Supir Grab selalu mau sesuai titik. Nyasar, normal. Saya pun bisa nyasar. Tapi seringkali kita orang Kristen, udah nyasar, nggak mau balik ke sesuai titik. Nyasar aja terus pura-pura. Pura-pura oke, pura-pura bener, ya, pura-pura kudus, dan lain sebagainya. Padahal lagi nyasar. Sekali lagi nyasar, itu bisa terjadi sama siapapun. Tapi balik dong sesuai titik. Kalau frustrasi, telepon, Tuhan, Sherlock aja. Saya nyasarnya udah kejauhan Tuhan, Sherlock please. Dan saudara mesti tahu, this is the best map in the world. Firman Tuhan. Orang kalau lihat peta kan, ya lihat peta kerekam di kepala, omongannya jadi sesuai peta kan, jalannya jadi sesuai peta, tibanya di tempat sesuai titik. Lihat firman Tuhan, masuk ke sini, berubah sini kita. Omongan kita, berubah. Jalan kita, mulai berubah. Dan kita akan tiba di tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Lihat map. Yesus samperin pohonnya Sakyus. Saudara jangan ngebayangin ceritanya Sakyus kayak di buku sekolah minggu ya. Ya, pohonnya cuma satu, ada Sakyus, ada Yesus. Enggak, ini lagi rame. Ini rame banget loh. Karena Yesus tahu ada yang berusaha cari dia. Didatengin pohonnya. Dan itu spotnya anak-anak. Ya, di atas pohon. Didatengin, Sakyus turun. Sebab hari ini aku harus doa semalam suntuk di rumahmu. Saya mau KKR di rumahmu. Bahasa aslinya, saya mau nginep di rumah kamu. Wih. Sakyus turun, dia terima Yesus dengan sukacita. Ya, biasa, kasih karunia selalu bikin skandal kan. Orang-orang di situ nggak suka. Bethesda nggak ada. Jakarta Selatan sana ada. Yesus sampai rumah Sakyus, Sakyus berdiri. Sakyus mesti banyak berdiri saudara, because of his size. Ya. Dia berdiri dan dia made announcement. Announcement-nya ngagetin satu rumah. Dia bilang gini, Tuhan, setengah dari asetku, saya akan kasih ke siapa? Ke orang miskin, bukan ke pengemis ya. Ke orang miskin. Kalau Sakyus punya istri, mungkin istrinya udah dong Pak, udah. Setengah udah habis. Udah. Masih koma ternyata. Dan kalau aku pernah peras orang lain, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Wow. Lihat. Orang kalau ketemu sama pribadinya Yesus, malah dia yang mau memberi. Bukan dia jadi pengemis, bukan. Sakyus percaya hari itu, when I have Jesus, I have everything.
Orientasi pengemis selalu beda kan? Ya, when I have everything, saya mau commit, saya mau rajin, baru begitu. Sakyus, dia berubah. Makanya komentar Yesus, salvation just came to this house. Dan seterusnya, dan seterusnya. 3 poin, saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Dari ceritanya Sakyus. Sakyus orientasinya berubah. Dari keuntungan jasmani ke keuntungan rohani. Hukum Taurat dari Keluaran 20 selalu mengajarkan mengejar keuntungan jasmani. Masih roaming. Semua ayat-ayat dari Keluaran 20 sampai Ulangan pasal yang terakhir, semua begitu ayat-ayatnya. Jika, semua pakai syarat. Jika engkau mendengar dan melakukan, engkau dapat ini, dapat itu. Semua mainannya tanah loh zaman dulu. Kalau engkau mendengar dan melakukan, dapat gunung. Ngeri loh mainannya. Dapat tanah di situ. Dapat bukit itu. Dan ini kebawa sama orang-orang Kristen sampai hari ini. Kita deketin Tuhan demi mengejar keuntungan jasmani. Dan tanpa kita sadari kita mulai sama-samain Yesus sama Gunung Kawi. Orang ke Gunung Kawi, motivasinya apa? Orang ke gereja motivasinya? Bethesda nggak ada, makanya saudara nggak bisa jawab. Kita cuman beda lambangnya, kita salib, Gunung Kawi pohon, bedanya itu doang. Tapi motif orang-orangnya sama semua. Pengen ngeruk keuntungan jasmani. Enggak, dibalik dong. Kejarlah keuntungan rohani. Jasmani will follow. Yesus sudah bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Ini udah resep kehidupan, kejar keuntungan rohani dulu. Ya, hanguskan saya Tuhan, bereskan karakter saya, proses saya dulu. Nanti semua yang jasmani akan mengikuti. Tambahan, ingat baik-baik, tambahan bahasa lainnya adalah bonus. Oke? Beli mobil, dapat payung. Payung itu bonus. Yang dibawa ke bengkel, mobilnya, bukan payungnya. Seringkali banyak orang Kristen, kalau bonus datang, salah fokus. Fokus kita jadi ke bonus. Apa saja bonus dari Tuhan, tetap fokuskan orientasi kita pada keuntungan rohani. Amin, saudara. Yang kedua, matematikanya Sakyus berubah. Berubah total matematikanya. Ini orang pemungut cukai pasti detail. Soal angka-angka dia detail. Ya. Berubah matematikanya. Berubah. Saudara mesti tahu, semenjak hukum Taurat disahkan, ya, matematikanya hukum Taurat tuh matematikanya linear. Tahu linear? Linear tuh ilmu pasti. Ilmu pasti tahu? 2 tambah 2, 4. Yang jawab 4,1, nggak lulus. Karena dia udah pasti 4 jawabannya. Tanggal ulang tahun kita, itu linear. Kalau tanggal ulang tahun kita di KTP, SIM, paspor beda-beda, masalah kita kemana-mana. Karena dia harus pasti tanggal ulang tahun. Dan matematikanya hukum Taurat, itu linear. Ya, baik disayang Tuhan, jahat dihukum. That's it. Dan itu kebawa ke orang-orang Kristen sampai hari ini. Kebawa semuanya. Ya, kita selalu kalau ada kejadian yang gak enak, kita pikir, Tuhan lagi hukum saya nih. Apa aja dihubung-hubungin sama hukuman Tuhan. Ya, sakit, kita langsung, saya lagi dihukum nih sama Tuhan. Keselek durikan, pasti karena gak ke gereja tadi pagi nih. Makanya keselek. Pernah lihat matematika perjanjian baru? Pernah lihat lah. Tapi saudara gak mikirin mungkin. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Dan orang sepinter apapun gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana.
Gak akan ketemu. Tuhan pengen ngajarin, jangan nebak-nebak aku. Pakai mati-mati kamu. Jangan ngitung aku pakai matematikanya kamu. Bukti berikut. Pernah baca cerita janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang? Yesus pas ngeliat, ingat komentar Yesus, itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank, dipecat pasti Yesus. Kalau nasabah paling kecil, lo bilang paling gede. Coba, donatur hari itu yang sudah nyumbang jutaan euro, tersinggung gak sama Yesus? Tersinggung, enak aja tuh gondrong, gue udah ngasih jutaan euro. Dibilang janda itu paling. Tersinggung. Bukti berikut. Pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore. Dibayarnya sama semuanya. Melanggar undang-undang tenaga kerja. Yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia penjahat kelas kakap. Dia penjahat, dia jahat banget, ketangkep pengadilan, salib, hukum mati. Jahat loh. Udah mau mati, udah gak bisa napas, kehabisan banyak darah. Cuman ngomong 1 kalimat sama sebelahnya. Mending ngomongnya apa gitu, cuman ngomong biasa, ingat saya dong. Tiba-tiba semua yang dia buat gak ada yang dihitung. Gak ada yang dihitung. Detik itu juga dia di Taman Firdaus sama-sama dengan Yesus. Karena ternyata rumus matematika perjanjian baru itu rumusnya begini. Apa yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama Tuhan Yesus. Kita sayang sama Tuhan Yesus makin menjauh dari dosa. Kepleset, balik ke dia. Ya, jatuh balik ke dia. Lama-kelamaan makin jauh tuh dosa. Nanti lihat, apa yang gak pernah ada di Google, gak pernah muncul di YouTube, Tuhan akan siapkan buat saudara-saudara semua. Dirubah matematikanya. Dirubah. Yang ketiga, Sakeus dengan dia kasih setengah asetnya dan kembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang dia pernah peras. Sakeus welcoming process to his life. Proses nggak sama dengan hukuman Tuhan. Semua hukuman udah ditimpakan ke Yesus di atas kayu salib. Jangan pernah ngerasa saya dihukum sama Tuhan. Jangan. Saudara jadi hidup dalam penuduhan. Dan itu iblis, kerjanya iblis. Iblis kerjanya cuma 1, tapi dia lembur. Wahyu 12 kan? Dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Ini dia lembur kan dia? Kerjanya cuma 1, tapi dia lembur. Kamu kan cerai, kamu kan selingkuh. Dia gitu-gitu terus. Siang dan no wonder ada orang Kristen yang tertuduh tiba-tiba datengin Pastor Ivan dan ngomong gini, Pak, istri saya aja dulu, saya nggak bener hidupnya. Pernah dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya belum bener. Saya belum bener. Iblis tepuk tangan, tertuduh kamu. Tuhan gak pernah hukum saudara. Tuhan mau memproses saudara. Supaya apa? Kita makin serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia. Itu tujuan proses. Makanya kalau diproses sama Tuhan, mengucap syukurlah. Wah, berat nih amennya. Kalau ada proses, berarti saudara mau naik kelas. Saudara amin, tapi matanya gak terima, amin. Jangan dong. Kalau ada proses, dosen selalu diem. Karena lagi ujian. Di mana-mana, sekolah manapun, kalau lagi ujian, dosen diem di depan. Terus kita suka berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan diemin saya? Loh, lagi ujian kok. Dosennya diem.
Di Alkitab lebih ngeri, lagi badai, dosennya bobo. Itu cara kerjanya. Makanya kalau diproses, mengucap syukur, jangan komplain-komplain. Kalau diproses, saudara berarti mau naik kelas, karena itu ujian. Ingat ya, Tuhan kasih ujian, iblis kasih cobaan. Ujian tujuannya naik kelas, cobaan tujuannya turun kelas. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Jadi kalau ujian, mengucap syukur. Berarti saya mau naik kelas. Masih nggak terima kayaknya saudara ya. Hah? Karena apa? Seringkali kita nggak terima. Hukum Taurat mengajarkan yang instan. Instan. Ya kan? Cerita-cerita di sana. Ya, bertobat sekian detik, langsung dapat ini, langsung dapat itu. Tuhan Yesus nggak mainan gitu lagi. Karena instan merugikan penggunanya. Saking sayangnya dia tahu kita akan rugi. Makanya dia nggak kasih instan. Hah? Mie goreng instan merugikan penggunanya. Makan mie goreng instan tiap hari, godek tuh perut lama-lama. Acara-acara idol, pernah nonton? Saudara emang nggak tahu apa-apa loh dari tadi ya? Idol. 8 bulan, ini penyanyi se-Indonesia langsung tahu. 8 bulan. Tapi kalau saya tanya, pemenang Idol 2013, saudara masih ingat? Ingat. Kalau saya tanya The Beatles, saudara ingat? Nah, Led Zeppelin, ingat? Oh, nggak tahu ya. Mereka band-band tahun 60-an, 70-an. Kalau mau rekaman suara burung, masuk ke hutan beneran. Bawa mikrofon. Mau suara air ke sungai beneran, bawa mikrofon. Mereka tahu diproses kayak gimana. Rekaman masih analog. Ya, salah ulang dari mula. Saya pernah dengar audionya The Beatles. Lagi rekaman. John Lennon bilang, take 51. Nah lu, udah take ke 51. Ya, mereka cara rekamannya kayak gitu. Makanya sekarang mereka jadi legend. Yang instan, lupa orang-orang. Makanya mendingan naikin doanya Paulus dibanding doa Yabes. Nggak ngembang-ngembang loh, beneran. Hah? Tuhan kembangin aku ke kanan ke kiri, yang ada badan doang ngembang. Terus kita frustrasi karena kita nggak ngembang-ngembang. Frustrasi ya sama Tuhan. Hah? Karena cuma minta-minta kita akhirnya kan. Makanya doanya Paulus coba dihafalin. Efesus 3 ayat 20 dan 21 kan. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Keren banget. Berarti kalau saudara minta mercy, dapatnya Grand Max. Grand Max itu udah jauh. Gimana tadi doanya gimana? Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Yang kita pikirkan dan doakan mercy kan? Tiba-tiba dapatnya Grand Max. Berarti Grand Max sudah jauh. Nah gitu kalau terjemahin firman Tuhan. Kita maunya, berarti saya minta 1 dapat 2. Enak aja, nggak gitu. Kok Tuhan jahat sama saya? Tuhan nggak jahat. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tuhan lihat dari atas, dikasih mercy, nanti lo belagu nanti. Nanti jalan mah berondong lagi. Lagunya jadi selamat tidur kekasih gelapku, bahaya. Grand Max dulu, Grand Max. Tuhan tahu yang terbaik. Makanya dia mau proses saudara. Saking sayangnya sama kita. Supaya kita jadi dewasa kan? Jadi dewasa. Itu gunanya proses. Makanya kita harus embrace His process in us. Ya, harus di-embrace. Ya, ngucap syukurlah sama orang-orang yang nyakitin saudara. Berat. You don't know him. Orang yang nyakitin kita diizinkan sama Tuhan supaya kita stronger than before.
Iya kan? Tuhan izinkan kita dibohongin supaya kita jadi lebih pinter dari sebelumnya. Kalau nggak pernah dibohongin, blow on terus kan? Makanya untung pernah dibohongin. Makanya mengucap syukurlah dengan semua yang sudah terjadi. Saya akan tutup, harus ditutup. Saya akan tutup dengan cerita ini. Tahun 2002, saya nemenin teman saya diundang ke pedalaman di Kalimantan. Ya, itu dari Samarinda naik perahu 3 jam, turun, saya pikir udah nyampe, pindah lagi perahu yang lebih kecil, 3 jam lagi ke dalam. Ya, itu dalam banget. Dan waktu sampai di gereja yang undang teman saya masuk di gedung gerejanya, saya agak-agak kaget. Karena ada pajangan salib, sebelahnya foto Presiden B.J. Habibie, 2002. Saya dalam hati gini, lupa ganti kali mereka ya. Karena sibuk jemputin orang. Ya, saya seneng banget deket anak-anak band. Saya berasa kayak vokalisnya gitu. Sampai mana tadi ya, sampai lupa. Ya, saya dalam hati mikir, ini mungkin mereka lupa ganti. Karena sibuk jemputin orang, keluar masuk jemputin orang. Nah, malamnya waktu kebaktian, teman saya sampein firman Tuhan. Selesai firman Tuhan, Pak Gembalanya doa syafaat. Waktu dia doa syafaat, dengan yakinnya dia berdoa, Tuhan kami memberkati presiden kami, Bapak B.J. Habibie. Saya dalam hati, ini gak tahu bener ini. Selesai kebaktian, teman saya ini memberanikan diri kasih tahu Pak Gembala. Dia minta maaf Pak, maaf ya Pak, kita mesti kasih tahu sesuatu. Oh boleh dong, apa kasih tahu? Maaf Pak, maaf. Presiden Indonesia udah ganti. Saya timpalin, iya Pak, udah 2 kali ganti. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati Pak. Pertanyaan saya buat saudara, itu orang-orang di pedalaman Kalimantan, mereka semua warga negara Indonesia, darah mereka Indonesia, tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa. Kita orang Kristen, kita ditebus pakai darah yang sama, kita semua warga negara kerajaan sorga, tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Libatkan dia di semua keputusan yang kita mau ambil. Ya, libatkan dia di semua langkah kehidupan kita. Ya, bilang sama dia, saya nggak bisa tanpa engkau Tuhan. Please Daddy, walk with me. Saya nggak bisa, saya nggak punya hikmat dan lain. Tanpa Tuhan saya nggak bisa. Ya, jadikan dia orang nomor 1. Orang kuat saudara satu-satunya. Jatuh dalam dosa sekalipun, dia nomor 1 yang tahu duluan. Datang ke dia duluan. Saya percaya when we have Jesus, we have everything. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.